Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Langsung saja kita mulai. Apa itu probabilitas? Oke, kita mulai dulu dengan pengertiannya. Mungkin kita sering mendengar kata kemungkinan ketika kita bilang sesuatu mungkin akan terjadi. Nah, kemungkinan itu bisa kita katakan sebagai probabilitas, yaitu kemungkinan seberapa seberapa mungkin sebuah kejadian itu akan terjadi. Jadi berapa peluang sebuah kejadian itu akan terjadi, itu merupakan probabilitas atau kita bisa sebutnya sebagai kemungkinan. Nah, probabilitas sering kali disimbolkan sebagai P, di mana nilai probabilitas itu nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Probabilitas tidak terjadinya event disimbolkan dengan Hi. Hi itu merupakan 1 minus probabilitas terjadinya sebuah event. Jadi P tadi simbol yang digunakan untuk menyatakan probabilitas terjadinya sebuah event atau peristiwa. Jika P itu sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah matahari terbit dari barat. Itu probabilitasnya sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa matahari itu terbit dari timur. Atau bahwa matahari muncul di malam hari. Itu juga probabilitasnya 0 karena matahari di malam hari itu tidak muncul. Jika probabilitas 1 berarti peristiwa itu pasti terjadi. Contohnya adalah matahari terbit di timur. Kebalikannya tadi itu. Karena itu adalah sebuah kebenaran dan kepastian, maka matahari terbit dari timur itu probabilitasnya kejadiannya itu pasti, maka dia memiliki probabilitas 1. Nah, ada 3 macam pendekatan pengertian probabilitas. Yang pertama adalah pengertian klasik. Pengertian klasik itu kita menentukan probabilitas dengan cara kita mencari atau mendefinisikan atau mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dari sebuah peristiwa besar. Kita langsung masuk aja ke contoh. Contohnya adalah jika kita tahu bahwa sisi dadu itu ada dadu. Sebuah dadu itu memiliki 6 sisi. 6 sisi. Ya kan? Nah, sebuah dadu jika dilempar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah terdapat 6 kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu dia akan memiliki nilai 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Jadi sebuah dadu yang memiliki 6 sisi ketika dilempar, maka kemungkinan angka yang akan muncul di atas itu adalah angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini adalah semua total peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam sebuah percobaan pelemparan dadu yang memiliki 6 sisi. Nah, maka pengertian klasik yang dimaksud dengan pendekatan klasik dalam pengertian probabilitas itu adalah bahwa total percobaan itu memiliki 6 kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Maka jika kita ingin mencari probabilitas salah satu dari 6 peristiwa itu akan terjadi, maka tinggal kita rumusnya adalah tinggal kita bisa ketahui probabilitasnya, tinggal salah satu peristiwa maka dia 1 per total peristiwanya yang terjadi adalah 6. Maka probabilitasnya dari setiap sisi yang akan terjadi itu adalah 1/6. Itu adalah pengertian klasik. Sedangkan pengertian empiris, probabilitas menggunakan pendekatan probabilitas empiris itu adalah ketika begini. Misalkan ada 10 bola, misalkan ada 5 bola merah dan 5 bola putih dalam satu ember, gitu kan. Di dalam satu ember atau keranjang itu terdapat 5 bola merah dan 5 bola putih. Nah, kita melakukan percobaan random
random sebanyak 100 kali mengambil bola dalam ember. Nah, kita lakukan percobaan sebanyak 100 kali mengambil bola dalam satu ember tersebut. Ternyata didapat bahwa sebanyak 45 kali bola tersebut diambil berwarna merah, dan 55 kali bola tersebut berwarna putih. Oke. Nah, maka dari percobaan 100 kali ini kita tahu bahwa probabilitas untuk mendapatkan bola merah adalah sebagai berikut. Berarti karena jumlahnya 100 kali, maka probabilitasnya tinggal 45 dibandingkan 100. Kemudian yang untuk mendapatkan bola putih itu probabilitasnya 55 dibandingkan 100. Nah, ini adalah pendekatan probabilitas empiris. Nah, perbedaan pendekatan probabilitas dengan pendekatan klasik dan empiris itu hanya sedikit sekali. Pasalnya gini, misalkan ini seumpamanya ada dadu, ini dadunya ada 6. Berapa probabilitas angka 1 itu muncul berada di atas permukaan? Nah, itu adalah 1/6. Ketika kita lakukan percobaan dengan empiris, misalkan sebanyak 100 kali, mungkin nilainya nggak sama seperti 1/6. Tapi semakin banyak percobaannya, maka nilai probabilitasnya itu akan sama dengan probabilitasnya yang ada di dalam pendekatan klasik. Jadi tergantung dengan total percobaan yang dilakukan. Jika percobaannya semakin dikit, maka kemungkinan perbedaannya juga akan semakin besar. Jadi semakin banyak percobaan yang dilakukan, nilai probabilitasnya semakin mendekati probabilitas secara teori. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan secara subjektif. Pendekatan secara subjektif itu kita hanya menggunakan intuisi saja. Seringkali kita menggunakan intuisi untuk meramal meramal apakah hari ini hujan atau enggak. Ketika kita melihat tanda-tanda hujan seperti ada mendung, kemudian hari mulai larut, kemudian enggak ada angin yang berhembus. Nah, kita mungkin menggunakan intuisi kita. Oh, kalau seringkali terjadi tanda-tanda alam semacam ini, kayaknya bentar lagi hujan nih. Nah, ini adalah pendekatan subjektif. Probabilitas kejadiannya sesuatu hanya dengan penilaian subjektivitas manusia itu sendiri. Itu 3 pendekatan pengertian tentang probabilitas. Nah, kita sekarang menilai apa saja hubungan antar peristiwa yang terjadi di antara sebuah peristiwa itu. Yang pertama adalah mutually eksklusif. Yang dimaksud dengan mutually eksklusif itu yaitu hubungan yang saling meniadakan. Artinya jika satu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain tidak mungkin terjadi. Ini contohnya apa? Contohnya ketika kita melempar sebuah koin mata uang. Di situ kan ada sisi angka nominal mata uang, dan ada sisi burung Garuda, misalkan mata uang yang lama atau mata uang yang sekarang itu simbolnya apa? Lupa saya. Yang jelas ada sisi nominalnya dan ada sisi burung Garudanya. Nah, ketika kita lempar mata uang tersebut, maka ketika dia munculnya adalah nominal, maka tidak mungkin burung Garuda akan terjadi. Nah, itu dinamakan mutually eksklusif. Jadi ketika satu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain tidak mungkin terjadi, gitu. Nah, contohnya adalah peristiwa munculnya dadu 6 sisi. Sebuah dadu memiliki 6 sisi. Sisi pertama itu adalah 1, sisi kedua 2, sisi ketiga 3, 4, dan seterusnya sampai 6. Berapakah probabilitas kemunculan sisi pertama atau sisi keempat?
Nah, kita lihat di sini adalah ada simbol atau. Jadi kalau simbolnya atau, U ini menandakan atau, bahwa kejadian A atau B. Ketika kejadian A atau B itu berarti kita bisa mengatakan bahwa berapa probabilitasnya kemunculan peristiwa A ataupun peristiwa B. Maka hasilnya probabilitasnya ini adalah penjumlahan dari masing-masing peristiwa tersebut gitu. Jika peristiwa tersebut saling meniadakan. Contohnya ini tadi, berarti kalau begini kita bisa ibaratkan bahwa karena total kejadiannya itu kemunculannya ada 6 sisi, berarti kemunculannya juga ada 6 total peristiwanya. Nah, berapa probabilitas kemunculan sisi pertama? Sisi pertama katakanlah ini adalah PA. Sisi pertama itu berarti sisinya nomor 1, S11 sama dengan berarti 1 per total kejadiannya ada 6. Kemudian PB berapa sisi keempat, berapa probabilitasnya. Jadi kejadian 4 itu berarti juga untuk kejadian sisi keempat itu berarti kan juga kejadiannya cuma 1 dari total kejadian. Total kejadiannya ada 6. Jadi juga 1/6. Maka P atau B sama dengan PA plus PB atau sama dengan 1/6 plus 1/6. Itu yang sama dengan adalah 2/6 atau probabilitasnya adalah 1/3. Ini adalah probabilitas kemunculan sisi pertama atau sisi keempat. Jadi perlu kita ingat bahwa huruf U ini dia itu merupakan atau. Jadi ketika PAUB maka kita bacanya adalah probabilitas A, probabilitas kejadian A atau probabilitas kejadian B. Ini merupakan penjumlahan dari probabilitas masing-masing kejadian tersebut. Oke. Nah, kemudian ada probabilitas lagi. Probabilitas ada contoh lagi, probabilitas Kiki sedang tidur adalah 0,30. Probabilitas saat ini dia sedang mandi adalah 0,20. Berapakah probabilitas dia sedang mandi atau sedang tidur? Nah, karena ini berarti P tidur saya kasih simbol T gini aja. Itu P tidur, itu probabilitasnya adalah 0,3. P mandi itu probabilitasnya adalah 0,2. Nah, ketika saya tanya berapa probabilitas PT atau mandi, berarti berapa? 0,3 plus 0,2 atau 0,5. Oke. Kemudian sekarang adalah kita lanjutkan ke hubungan antar peristiwa terkait dengan hubungan yang independen. Dua peristiwa dikatakan independen jika kejadian suatu peristiwa itu tidak tergantung pada peristiwa yang lain. Contohnya adalah bahwa misalkan ada 2 koin nih. Nah, ketika kita lempar koin yang pertama, itu muncul nominal. Nah, hasil pelemparan pada koin pertama itu tidak akan mempengaruhi hasil pelemparan di koin kedua. Nah, jadi hasil kemunculan sisi dari 2 percobaan pelemparan koin ini sifatnya independen karena tidak saling mempengaruhi. Itu adalah independen. Nah, pada hukum hubungan antar peristiwa yang independen, kejadian A, probabilitas kejadian A dan probabilitas kejadian B itu sama dengan probabilitas kejadian A dikalikan probabilitas kejadian B gitu. Nah, probabilitas kejadian A atau B itu merupakan probabilitas kejadian A
plus probabilitas kejadian B dan minus probabilitas kejadian A dan B. Itu. Misalkan ada contoh dua buah dadu dilempar bersamaan. Berapa probabilitas A mendapatkan sisi pertama dari dua dadu yang dilempar, B mendapatkan sisi pertama dari dadu pertama atau pada dadu kedua. Nah, misalkan nih, kita tahu bahwa probabilitas ini kan dadu 1. Misalkan dadu 1 itu ada 6 sisi. Berarti dia akan ada 6 kejadian. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu kedua itu ada juga 6 sisi dengan 6 kejadian yang sama juga. Nah, ketika dilempar dadu pertama untuk menghasilkan sisi pertama, maka dia probabilitas P1 itu misal adalah 1/6 kan, karena dadu pertama. Kemudian probabilitas untuk kejadian dadu kedua itu mendapatkan sisi pertama itu juga 1/6 karena ada satu kejadian untuk total 6 kejadian. Berarti P1 dan P2 itu sama-sama 1/6. Nah, untuk mendapatkan P1 dan 2, karena kalau kejadiannya bersamaan sama-sama 2 berarti dia akan dan. Karena ini dia adalah independen, dadu yang pertama tidak akan mempengaruhi hasil dadu yang kedua, maka sama dengan P1 dikalikan P2 atau sama dengan 1/6 dikalikan 1/6 sama dengan 1/36. Ini adalah jawaban A. Ini adalah yang A. Kemudian yang B, berapa probabilitas mendapatkan sisi pertama dari dadu pertama atau pada dadu kedua? Berarti ini saya kasih simbol A dan B aja biar nggak bingung. A dan B. A dan B. Berarti PA atau B, karena salah satu aja ya, sama dengan berarti apa? PA plus PB plus P A dan B sama dengan berarti 1/6 plus 1/6 diminuskan 1/36 sama dengan berapa ini? 11/36. Ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita masuk hubungan antar peristiwa yang sifatnya itu adalah kondisional. Yang dimaksud dengan kondisional itu adalah dua peristiwa mempunyai hubungan yang kondisional jika kejadian satu peristiwa itu kondisional terhadap peristiwa yang lain. Maksudnya adalah probabilitas terjadinya peristiwa A atau peristiwa pertama itu sebelum peristiwa B, kemudian B kondisional terhadap A itu adalah probabilitas terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Misalnya ada dua kejadian nih, hari ini hujan atau tidak hujan gitu kan. Nah, ternyata ada probabilitas A itu adalah hujan atau tidak hujan. Ternyata hari ini hujan. Jika hujan, berapa probabilitas Anda membawa payung atau tidak membawa payung? Nah, itu peristiwa kedua. Peristiwa pertamanya adalah hujan atau tidak hujan, peristiwa keduanya adalah bawa payung atau tidak bawa payung. Nah, bawa payung atau tidak bawa payung itu kondisional terhadap peristiwa hujan atau
tidak hujan. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisional. Nah, di dalam rumusnya itu P probabilitas kejadian A dan B itu merupakan probabilitas A dikalikan probabilitas B kondisional terhadap kejadian A. Misalkan contohnya, probabilitas calon mahasiswa diterima di UGM itu adalah 0,4. Jika diterima, probabilitas calon tersebut lulus sarjana itu adalah 0,80. Nah, berapa probabilitas lulus sarjana? Berarti kan kalau dia lulus sarjana berarti dia harus diterima dulu di di kampusnya kan. Berarti semisal itu adalah PA-nya itu adalah diterima. Kejadiannya diterima. Sedangkan PB itu adalah lulus. PB kondisional terhadap A itu adalah lulus. Nah, maka PA kejadian A dan kejadian B itu sama dengan PA kalikan PA sama dengan 0,4 dikalikan 0,8 atau sama dengan 0,8 kali 4 32. Ini adalah probabilitas bahwa lulus sarjana itu bahwa mahasiswa tersebut akan lulus sarjana. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, di contoh kedua ini kita mendapati hasil ujian 100 mahasiswa mata kuliah statistika. Datanya adalah semacam berikut ini, bahwa kita lihat ada klasifikasinya, yaitu hasilnya kurang dari 60 dan lebih dari 60, dan klasifikasi kedua itu adalah jenis kelaminnya B1 pria dan B2 wanita. Di sini kita bisa tulis bahwa klasifikasi pertama itu ada klasifikasi A, yang mana A itu dibagi 2, A1 itu kurang dari 60 dan A2 itu lebih dari 60. Nah, klasifikasi A itu sendiri yang A1 kurang dari 60 ini memiliki probabilitas sebesar 45 per 100, yaitu total dari A1 45 dibagi dengan jumlah totalnya. Yang klasifikasi lebih dari 60 ini mendapat probabilitasnya adalah 55 per 100. Ini 100. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua itu berdasarkan jenis kelamin, yaitu B1 itu adalah pria dan probabilitasnya adalah 70 per 100. Kita lihat jumlah total mahasiswa prianya 70 dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa. Kemudian B2 itu adalah wanita dengan probabilitasnya ketika kita mengambil secara random untuk mendapatkan wanita itu sebesar 30 per 100. Oke. Nah, ini yang dinamakan sebagai marginal probability, yaitu probabilitas yang terjadinya salah satu alternatif yang ada pada suatu klasifikasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas didapatkannya mahasiswa wanita dengan nilai kurang dari 60. Berarti syaratnya adalah kurang dari 60, sedangkan yang didapatkan diambil secara random adalah mahasiswa wanita. Seperti kita tahu bahwa itu bisa disimbolkan sebagai probabilitas B2, karena B2 itu adalah wanita dengan syarat bahwa nilainya kurang dari 60, given A1 itu adalah kurang dari 60. Nah, kita tahu bahwa ada rumus semacam ini. Rumusnya P A1 dan B
2 sama dengan PA1 dikalikan PB2 given A1. Oke kan. Dari rumus ini maka PB2 dengan syarat A1 itu sama dengan PA1 kali B2 dibagi dengan PA1. Nah, ini berarti sama dengan berapa? PA1 dan B2 itu merupakan, kita lihat kejadian dia A1 dan dia wanita, yaitu 20 per 100. Kemudian dibagi dengan PA1 tadi itu 45 per 100. Maka diperoleh sama dengan 20 per 45. Jawaban ini sebenarnya bisa kita langsung lihat jika kita merujuk pada tabel ini, yaitu 20 dibandingkan dengan jumlah total yang mendapatkan nilai kurang dari 60. 20 ini adalah klasifikasi wanita dan 60 ini adalah klasifikasi nilai kurang dari 60. Jadi sebenarnya dengan menilik tabel ini kita bisa langsung mengetahui bahwa probabilitasnya adalah 20 per 45. Tapi jika kita sambungkan ke dalam rumus hubungan antar peristiwa di mana peristiwa tersebut independen semacam ini dan ada kondisional, maka rumusnya adalah semacam ini dan diperoleh hasil yang sama sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke probabilitas majemuk. Probabilitas majemuk atau compound probability. Misalkan ada PA adalah probabilitas terjadinya peristiwa A, sedangkan PB garis lurus A atau given A merupakan probabilitas terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Nah, PA dan B itu sama dengan PA dikalikan PB setelah terjadinya kejadian A. PB dan A itu sama dengan PB dikalikan PA setelah terjadinya PB. Jadi itu hubungannya menjadi terbalik. Gitu. Sebagai konsekuensinya, maka PA dan B itu sama dengan PA kalikan PB setelah terjadinya A, atau sama dengan juga dengan PB kalikan PA setelah terjadinya kejadian B. Itu adalah compound probability. Kita ingin membuat contoh. Rumus ini disebut probabilitas majemuk. Contohnya diketahui kotak A sebanyak 3 bola putih berisi 3 bola putih dan 5 bola merah. Kotak B itu berisi 2 bola putih, 1 bola merah dan 2 bola hijau. Maka jika digambarkan dalam diagram tree seperti kita sudah pernah pelajarin, karena pilihannya ada 2 kotak, berarti pemilihan bola itu syarat yang harus dilalui adalah dia harus melalui pemilihan kotaknya dulu. Ketika ada 2 pilihan kotak, berarti ada 2 pilihan begini. 1 kotak A, 1 kotak B. Di sini probabilitasnya adalah setengah, ini juga setengah. Kemudian setelah terpilih kotak A, maka akan terpilih 2 pilihan, yaitu 1 pilihan dan 2 pilihan bola. Ini bola putih, dan ini adalah bola merah. Jumlah bola putih itu karena dia jumlahnya 3 dan bola merah jumlahnya 5, total bola di dalam kotak A adalah 8, maka bola putih ini probabilitasnya adalah 3 per 8. Dan bola merah probabilitasnya adalah 5 per 8. Kemudian kotak B itu ada 3
bola di situ. Ada putih, merah, dan hijau. Putih, merah, dan hijau. Gitu kan. Nah, untuk putih, karena jumlahnya bolanya di sini bola putihnya 2, 1 bola merah dan 2 bola hijau, berarti total bola yang ada di dalam kotak B itu adalah 5. Maka karena putih itu ada 2 bola, maka ini 2/5. Ini merah ada 1 bola, ini 1/5, dan hijau ada 2/5. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas bahwa bola yang dipilih itu putih dan berada di dalam kotak A? Maka caranya mudah sekali. Probabilitas kotak A itu setengah. Nah, kejadian diambilnya bola putih ketika terpilihnya kotak A itu sebesar 3/8. Maka tinggal kita kalikan aja. Probabilitasnya terpilihnya bola putih di kotak A itu adalah 3,5 dikalikan 3/8 atau sama dengan 3/16. Begitu juga dengan terpilihnya bola merah dari kotak A itu setengah dikalikan 5/8, yaitu sama dengan 5/16. Nah, pertanyaannya adalah, berapa probabilitas terpilihnya bola putih? Entah itu berada di dalam bola merah, maksudnya entah itu ada di dalam bola putih, terpilihnya bola putih entah itu ada di kotak A maupun kotak B. Maka kita tinggal jumlahkan aja probabilitas dari ini kan 3/16. Sedangkan ini itu bola putih terpilihnya di kotak B itu probabilitasnya adalah setengah dikalikan 2/5. Itu sebesar 2/10. Maka terpilihnya bola putih, probabilitas putih P kecil ini adalah putih, sama dengan kita jumlahkan aja 3/16 ditambah dengan 2/10 atau sama dengan 31/80. Oke, ini probabilitas terpilihnya bola putih baik itu dari kotak A maupun kotak B. Sekarang kita masuk ke teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Intinya adalah karena dari konsekuensinya tadi, dari probabilitas majemuk tadi, dari rumus ini kita diperoleh PA, probabilitas kejadian A setelah kejadian B itu adalah probabilitas A dikalikan probabilitas B setelah kejadian A bagi probabilitas kejadian B. Rumus ini diperoleh dari konsekuensi rumus dari probabilitas majemuk yang tadi. Misalkan jika peristiwa B hanya terjadi jika salah satu peristiwa A1, A2 sampai AN terjadi, maka peristiwa A dan peristiwa A itu saling meniadakan, atau jika salah satu peristiwa itu terjadi maka peristiwa yang lain tidak akan terjadi, maka itu PB sama dengan jumlah dari PAI dikalikan PB setelah terjadinya kejadian AI. Dengan demikian rumus akhirnya adalah semacam ini, rasio antara peristiwa yang akan terjadi, kondisional terhadap peristiwa yang sudah terjadi, oke kan, dibagi dengan total outcome-nya. Itu. Kita langsung aja masuk ke contoh. Misalkan sebuah pabrik menggunakan 4 mesin. Mesin pertama itu
mampu memproduksi 100 produk dengan probabilitas rusaknya itu adalah 5%. Sedangkan mesin kedua itu mampu menghasilkan 120 produk dan probabilitas rusaknya adalah 5%. Kemudian mesin ketiga 180, probabilitas rusaknya adalah 1%, dan mesin keempat itu jumlah produksinya 200 dengan probabilitas rusaknya itu adalah 1%. Jika dari total produksi diambil satu produk secara random dan ternyata rusak, berapa probabilitas produk tersebut dihasilkan oleh mesin A4 atau mesin keempat? Probabilitas bahwa sebuah produk itu dihasilkan oleh mesin pertama itu berarti kan jumlah produk yang dihasilkan mesin pertama 100. Ini probabilitas A1 sama dengan jumlah produknya 100 dikalikan total produknya, berarti ada berapa? 600 sama dengan 1/6. PA2 itu sama dengan jumlah itu berapa? 120 dibagikan 600 sama dengan dibagi 60 2/10 atau 1/5. PA3 itu sama dengan 180 dibagikan dengan 600 sama dengan 3/10. Kemudian PA4 itu sama dengan 200 dibagi 600 sama dengan 1/3. Itu adalah probabilitas sebuah produk itu dihasilkan dari tiap-tiap mesin. Jika dihasilkan dari mesin A1, probabilitasnya adalah 1/6 dan seterusnya. Kemudian probabilitas rusaknya itu adalah, saya tulis di sini aja, probabilitas rusak given A1 itu sama dengan 0,05. Probabilitas rusak A2 itu sama dengan 0,05. Probabilitas rusak A3 sama dengan 0,01. 0,01, 0,05 itu diperoleh dari angka 5%, angka ini. Oke, kemudian probabilitas rusak given A4 itu sama dengan 0,01. Nah, berapa probabilitas produk rusak tersebut merupakan hasil dari produksi dari mesin A, itu berarti sama dengan 1/3. Berarti ini kan P A4 rusak sama dengan, karena apa? Karena kita tahu itu rusak dulu. Jadi yang kita ambil itu rusak dulu, maka kejadian pertama adalah kita tahu bahwa itu rusak, kemudian kita ingin mencari tahu probabilitasnya itu ada di mesin keberapa. Nah, itu berarti rumus yang tadi sama dengan PA4 dikalikan dengan PR A4 dibagi dengan diurutkan antara P A1 dikalikan P R A1 ditambah titik sampai P A4 dikalikan P R A4. Nah, ini sama dengan 1/3 dikalikan PA4 berarti berapa? Ini kan
PA4 adalah sepertiga dikalikan PRA4. PRA4 itu adalah 0,01, berarti adalah 1/100. Kemudian dibagi dengan PA1 itu adalah 1/6 dikalikan PRA1 0,05 berarti 5/100. Kemudian ditambah PA2 itu adalah 2/10 dikalikan 5/100. PA3 itu adalah 3/10 dikalikan 1/100. Dan ini PR4 nya itu adalah, saya taruh di sini ya, tambah 1/3 dikalikan PR4 itu adalah 1/100. Oke. Nah, dari sini kita hitung berarti 1/300. Ini saya lanjutkan ke sini ya. 1/300 dibagi dengan 5/600 plus 5/100, 5/500 plus 3/1000 plus 1/300 sama dengan, ini sama dengan adalah 10/74 atau 0,135. Ini adalah probabilitas bahwa barang atau produk yang rusak tadi itu dihasilkan oleh mesin A4. Kita perlu tahu bahwa yang kejadian yang terlebih dahulu adalah kejadian diketahuinya bahwa produk yang diambil itu adalah rusak. Setelah itu kita menghitung nih probabilitasnya berapa nih bahwa produk tersebut dihasilkan oleh mesin A4. Nah, seperti semacam itu. Kemarin kita sudah belajar tentang diagram Venn. Nah, diagram Venn itu misalkan diagram Venn kemarin digambarkan adalah semacam berikut ini. Misalkan ada dadu dilempar, maka kemungkinan terjadinya kemunculan dadu tersebut ada S sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Misalkan peristiwa A itu sama dengan jumlah angka ganjil. Sedangkan B itu sama dengan lebih dari atau sama dengan 4. Nilai ternyata maksudnya peristiwa A itu ketika dadu dilempar dan yang keluar itu adalah angka ganjil. Sedangkan peristiwa B itu merupakan ketika dadu dilempar dan yang keluar hasilnya adalah nilainya di atas sama dengan 4. Oleh karena itu kita bisa gambarkan diagram di sini. Nah, yang merah ini saya gambarkan sebagai peristiwa A. Saya buletin di sini. Nah, sedangkan yang hijau
Ini saya gambarkan sebagai peristiwa P. Nah, kita tahu di sini bahwa terdapat irisan atau persimpangan antara bulatan hijau dan dengan bulatan merah. Ya meskipun bulatannya nggak terlalu bulat ya, tapi katakanlah ini adalah bulat gitu kan. Nah, berapa probabilitas peristiwa A itu terjadi? Nah, peristiwa A terjadi, di sini kita lihat bahwa dari total outcome ya kan ada 6 peristiwa, ada 6 outcome atau 6 kejadian, yaitu munculnya angka 1, munculnya angka 2, munculnya angka 3, keempat, 5 dan 6. Di sini bahwa peristiwa A itu munculnya angka ganjil itu terdapat 3 peristiwa, yaitu S1, S3 dan S5. Nah, maka probabilitas A PA sama dengan 3 per totalnya adalah 6 atau sama dengan 1/2. Sedangkan berapa peristiwa B? Peristiwa B kita lihat di sini adalah ada S4, S5 dan S6, ada 3 sisi, berarti sama juga dari total 3/6 sama dengan setengah. Oke kan? Nah, pertanyaannya adalah di antara kedua peristiwa ini apakah ini independen peristiwanya? Ternyata memang peristiwanya ini independen. Jadi ketika independen berarti kalau kita tulis P A B, berarti ini adalah apa? Intersection dari atau potongan dari A dan B. Itu sama dengan tadi rumusnya PA dan B itu adalah ketika dia independen, maka kita tahu bahwa PA dan B di sini intersectionnya itu terdapat satu kejadian, sedangkan total kejadian di dalam seluruh outcome-nya itu adalah 6. Berarti PA dan B ini 1/6. Gitu kan. Karena kita tahu bahwa kejadian intersection-nya itu ada satu kejadian. Nah, berarti kita bisa peroleh nilai gabungannya, yaitu PA gabungan dari B yaitu sama dengan PA plus PB diminus dengan P, A, dan B. Maka sama dengan setengah ditambah setengah diminus 1/6. Maka ini adalah 3/6 tambah 3/6 diminus 1/6 sama dengan 5/6. Sesuai dengan bahwa gabungan dari peristiwa A dan B itu mencakup 5 kejadian outcome, sedangkan satu kejadian outcome-nya itu tidak termasuk peristiwa A dan B. Jadi jika digabung itu 5 dibandingkan rasio antara 5 kejadian outcome peristiwa A dan B, dan total outcome-nya ada 6, 5/6. Ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam ini diagram Venn. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang matematika expectation atau harapan matematik. Apa itu harapan matematik? Intinya adalah harapan matematik itu misalnya semacam ini. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah bisnis ini. Nah, pengen jualan lah. Nah, dengan kondisi jualan yang sedang pandemi ini, teman-teman meramalkan bahwa jualan
jualan di bulan depan itu akan menghasilkan sekitar 50 lah, katakanlah semacam itu. Tapi teman-teman tahu bahwa mungkin 50 ini nggak realistis. Mungkin dia bisa turun menjadi 30 atau bahkan kemungkinan dia juga akan lebih tinggi dari 50 yaitu 70. Nah, dengan syarat bahwa di tiap jumlah penjualan ini kemungkinan untuk 30 penjualan di bulan depan itu kemungkinannya adalah 25% atau probabilitasnya. Sedangkan penjualan 50 itu probabilitasnya 50%, sedangkan penjualan 70 itu probabilitasnya 25%. Oleh karena itu yang dimaksud dengan harapan matematiknya itu adalah atau kita biasanya simbolkan dengan E, expected XI, misalkan lah XI adalah penjualan satu bulan berikutnya, itu sama dengan, berarti kita tinggal kalikan aja, 30 dikalikan berapa itu, 0,25 ditambah dengan 50 dikalikan 0,5 ditambah dengan 70 dikalikan 0,25. Jadi bisa 30 dikalikan 0,25 itu sekitar 30 dikalikan 0,25 itu sekitar itu jawabannya adalah 7,5 ditambahkan 0,5 kalikan 50 itu adalah 25 ditambahkan 70 dikalikan 0,25 itu sama dengan 17,5. Jadi ekspektasi penjualan di bulan depan itu sebesar 7,5 ditambah 25 ditambah 17,5 sama dengan ada 50. Nah, ekspektasinya adalah 50. Hampir sama dengan ini karena mungkin variasinya bisa jadi teman-teman ingin menggunakan kriteria probabilitas yang berbeda sesuai dengan kondisi realnya. Dan mungkin bisa disesuaikan dengan nilai historisnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari harapan matematik atau mathematical expectation. Biasanya disimbolkan dengan E. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan probabilitas. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.